Di balik satu scene sih Pak, ada jargon yang sangat menjadi viral di semua sosmed nih. It's my dream mas Ya. gitu kan. Itu gimana sih awalnya bisa ada kata-kata itu? It's story time. Storyteller aku hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang sutradara yang sangat luar biasa pastinya, sangat humble dan sangat fenomenal dengan terakhir karyanya di series Layangan Putus, Pak Beni Setiawan. Thank you, Thank Mas you Pak. Anjas. Akhirnya bisa ada di sini ya Pak. Iya. Saya bingung nih mau diajak ngomong apa nih. Tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu ya Pak. Dan sekarang mau ngobrolnya lebih lanjut apa ya Pak? Pak boleh cerita nggak, mungkin Bapak kan jadi sutradara udah berapa tahun Pak? Wah, panjang. Panjang Saya kan? Dari masuk ke dunia film itu dari tahun 80 tua ya, 7 loh. Enggak dong. Tapi awalnya emang Bapak pendidikannya emang Iya, ke saya kuliah sutradara. di IKJ, Oke. ya kan. Tapi saya ambil waktu itu sinematografi, terus merasa saya kok bisa jadi aktor, saya pindah ke teater malah. Oke. Saya jadi pemain dulu. Oh, tapi sempat syuting. Sempat. Oh, sempat. Sempat dulu. Ya kalau orang zaman dulu mungkin TVRI itu ada Keluarga Rahmat tuh Bu Subang. Yes. Saya jadi pemeran Purnomo di situ. Nah, kehidupan mulainya karir saya di film justru nggak sengaja, Mas. Jadi saya pemain waktu itu series. Series kan harus banyak skenario. Tuh. Nah, Bu Tati Imayati itu dosen saya. Dia kehabisan skrip, ya kan. Akhirnya penulis lama, akhirnya saya mengajukan diri jadi penulis skenario awalnya. Nah, Bu Tati ya Langsung kamu bisa coba tulis dan dia suka. bagus kamu. Saya kan belajar dari ibu, dari skenario ibu, karena kan waktu saya jadi pemain saya baca skrip, oh gini. Berarti kan secara bakat emang Pak Beni itu Ya. seni sekali ya. Nah, Dari penulis skenario, betul. terus pemain, Ya, sutradara akhirnya. betul. Nah. Berarti emang itu ada dalam darah Pak Darah, Beni ya. betul. Apakah dari keluarga Pak Beni ada turunan Ya, di dulu dunia kakek saya seni? pemain biola lah. Oke. Ayah saya seneng musik. Hmm. Ya, tiap saat saya rajin bukan rajin membaca. Kayak zaman dulu. Seneng baca lah, Iya, seneng iya. baca. Hidup saya tuh kalau nggak baca komik ya hidupnya di perpustakaan. Jadi emang dari kecil saya selalu baca-baca kayak koran tuh, Iya. langganan, ada Kompas segala macam saya bacain. Senang baca aja. Senang baca. dari Nah, kecil, ya. dari tadi Pak Beni bilang awal mulai sebagai pemain Penulis. dulu kan. Pemain. Terus penulis. Penulis. Terus kepikiran kok bisa pindahnya ke Nah, sutradara nih Pak. Saya waktu itu tahun 2000-an itu saya nulis mini seri namanya Halimun. Nah, ada waktu itu saya tawarin. Halimun Paramita Rosadi ya? Yes, Itu Bapak yang itu nulis saya ya? nulis. Itu gila fenomenal loh Fenomenal. dulu, bagus Layangan sekali loh. Putusnya sekarang lah, kalau dulu Iya, ada medsos betul. mungkin. Itu aku nonton loh Pak. Nah, Aku suka itu saya banget, aku buat. cinta Paramita gara-gara Halimun. Yang Matio Bakusadewo, Betul. Ahmad Hidayat, ada Bella Esperance. Yes. Nah, saya yang nulis itu. Oh, itu Bapak yang Saya nulis? nulis skenarionya. Hasil dari belajar itu dari Bu Iya. Tati itu. Mm-mm. Nulis, kemudian saya menawarkan dia jadi Astrada. Oke. Nah, disitulah saya mulai, loh kok lebih tertarik jadi Di belakang layar. Udah setelah dari Halimun itu Astrada, kemudian saya nulis Sahabat Pilihan, di RCTI Rumah Kami, Iya. sitkom gitu kan. Sitkom. Nah, akhirnya saya menyutradain pertama kali di serial Rumah Kami. Itu sempat menyutradain serial. Iya, Rumah serial Kami Rumah itu. Kami, Rumah Sahabat Pilihan. Nah, Terus udah. ke film. Baru setelah itu saya bikin FTV segala macam kan. Ketika udah FTV-nya semakin pendek waktunya, iya. saya Nggak capek sanggup, sendiri, nggak iya. sanggup. Akhirnya saya nulis Bukan Cinta Biasa, skenario saya. Saya bawa kemana-mana tuh Mas, pokoknya ke PH-PH Beberapa besar. PH, ya. Saya tawarin, mereka suka skripnya, tapi sutradaranya jangan kamu, karena kamu belum pernah layar lebar. Oke. Saya ngotot, nggak mau, pokoknya kalau lu mau skenario, gua sutradaranya, karena gua yang tahu konsep Oke. ini. Akhirnya ada satu produser yang bukan produser, produser musik.
perusahaannya Afgan, dia mau bikin albumnya Afgan, bukan Cinta Biasa. Iya. Itu Lagunya. yang Afgan main kemarin akhirnya. Ya, akhirnya cameo Afgan. Afgan. Bukan Cinta Biasa itu Ferdy Element, Yes. Olivia Jensen. Betul. Nah, itu booming film pertama saya. Cerita tentang rocker yang insaf yang sama anaknya Betul. dia. Iya, setuju, saya juga nonton kok. Ya. Nah, berarti Komedi kan pertama emang saya. ya bakat Bapak itu kan berarti kan luar biasa sekali ya Pak kalau dilihat ya. Dari Alhamdulillah. semuanya dari segi seni, dari segi tadi Bapak cerita Iya. pemain sampai nulis juga semuanya ternyata halimunnya saya ngikutin Cuma ya saya Pak. belum dapat tawaran main dari Mas Sanjay. Iya. Jangan Pak, di MD Bapak udah sutradara, udah lagi fenomenal, semuanya mau didirect sama Bapak. Setiap saya nawarin skrip punya Pak Benny, pemain nggak baca langsung oke. Hebat banget loh itu. Dan akhirnya kan Bapak bisa masuk lagi di MD setelah film-film dengan Film. menggarap satu web series lah yang langsung booming, Layangan Putus. Iya. Itu awalnya gimana Pak bisa? Ceritanya kan juga Ya. ini kan campur antara kisah nyata Iya, iya. dari buku dan Bapak juga nulis kan di Ya, situ. awalnya kan itu kan setelah pandemi ya. Iya. Waktu pandemi malah kan pandemi. Ya saya pikir kan bisa kan saya maunya kan lebar. Betul. Tapi ya daripada Nunggu nunggu yang tidak Keadaan nggak pasti, ya benar, kan, benar. tidak jelas. Ya, sementara kebutuhan juga kan terus. Akhirnya udah awalnya saya terus terang Mas nggak terlalu tertarik ya. Ceritanya apa? Tentang pelakor gini selingkuhan. Aduh, males banget gitu Iya. kan. Judulnya juga Layangan Putus kayak anak-anak gitu kan. Tapi setelah saya baca terus pemainnya siapa? Diskusi sama Pak Manus kan. ya waktu itu kita diskusi bareng. Iya, sama Mas Anja juga kan, Reza. Wah, saya mulai tuh tertarik tuh saya baca. Akhirnya kan saya coba tulis lagi tuh episode 1. Itu Bapak rombak ya Pak ya? Ya, Sedikit Bapak rombak. revisi. Akhirnya ya Jadi- Layangan Putus, nggak nyangka juga ya. Tapi emang bukan nggak nyangka, tetap waktu syuting pun saya udah prediksi ini jadi sesuatu. Tapi dari saya baca skrip, Hmm. saya lumayan pede sih Pak. Karena saya ngelihatnya kalau ngomong cerita ya oke perselingkuhan segala macam, Ya, cuman tapi dari Pak sudut ya, angle Pak aja. Benny kan menggarapnya Hmm. dan mungkin relate to real life ya. Ya. Itu yang membuat orang merasa gue pernah kali ngerasain seperti itu, mungkin itu kali ya. Iya, betul. Yang walaupun kita semua nggak nyangka Detail-detailnya sefenomenal itu ya Pak. nggak nyangka. Kita nggak nyangka segede ini, Segede puji itu, Tuhan ya. banget gitu kan. Tapi maksudnya menurut Pak Benny kan itu 3 cast kita kan yang untuk mentalan kan ya, Putri, Reza dan Anya. Hmm. Gimana menurut Pak Benny? Wah, saya seneng sampai sekarang saya masih kepengen, kadang kangen ya suasana syuting dengan mereka itu ya. Keren sih. Reza ya, Pro Reza kan saya udah Berapa kali bekerja ya kan, sama dengan Reza, betul. berapa kali, terus Anya baru ya kan, terus Putri baru. Yang mengejutkan ya Putri sih Putri, buat saya. iya mengejutkan ya. Mengejutkan ya. Ya Mungkin- itu buat semua sih kayaknya. Iya. Dia sangat All out. ya all out. Dan apa ya, ada satu kejadian. Jadi awal-awal syuting Putri itu datang ke lokasi, lewat ke saya, nggak negor saya. Kenapa nih gitu kan, mukanya tuh kenceng gitu kan. Iya. Terus saya tanya dong ke telepon si Ade, siapa? Kenapa Putri? Enggak apa-apa kok. Tanya ke anak pick up. Enggak kenapa. Ternyata dia akan udah masuk ke dalam peran yang Kinan. akan scene yang dimainkan itu berat Iya. pagi itu. Jadi dia nyiapin itu sampai dia lupa kalau berpapasan sama saya. Tapi saya juga ngerasain Pak, dia di ruangan sendiri ya kan, karena dia fokus banget. Saya Iya. buka pintu, saya mau say hello, dia bener-bener cuma ngeliat doang, tapi nggak ada ekspresi. Iya Iya kan, nggak ada Iya. ekspresi kan. Ekspresi. Aku juga mikir nih kenapa ya gitu Kenapa kan. Terus ya? pas saya tanya sama pemain yang lain, kayak Raquel dan Iya, lain-lain, iya. dia kalau scene berat gitu Kak, menyendiri, Mm-mm. nggak mau diganggu. Mm-mm. Oh oke, maksudnya berarti emang dia bener-bener fokus. Fokus. Secara aktor ya, karakternya fokus sekali dengan apa yang akan dia lakukan next gitu Dan kan. saya ya buat calon-calon aktris atau aktris pendatang baru atau apa ya, itu patut juga sih dicontoh ya. Dia tidak pernah pegang skrip ketika di set, jadi udah hafal gitu. Nggak Jadi pernah pegang skrip ya Pak? Lihat noh. Enggak ya Pak? Nah, enggak. Enggak. Dialog gua apa? Oh ya? Yes. That's why dari awal kita mau reading, Nah, salah satu pemain yang lumayan
push aku skrip tuh dia. Hmm. Skripnya mana, dia mau dapat skrip full. Karena dia mau baca sampai ending tuh gimana, jadi dia mau tahu gitu loh. Supaya dia mungkin memainkannya seberapa gitu loh. Dia kan harus ada udah menghitung emosi dia tingkat segini, nanti jangan sampai salah gua di episode berikutnya kan. Iya, betul. Iya kan, tingkatan emosi kan dia perhitungkan kalau aktor tuh kan. Betul. Tapi emang itu hebat sih, aku akuin sih hebat sekali sih. Nah, di balik satu scene sih Pak, ada jargon yang sangat menjadi viral di semua sosmed nih. It's my dream, Mas, gitu kan. Itu gimana sih awalnya bisa ada kata-kata itu gitu loh, Pak? Saya di skrip tuh nggak ada. Di skrip tuh nggak ada kan? Dia kan, saya selalu ke pemain, Putri itu selalu berdiskusi. Dia bawa skrip tuh ketika mau diskusi sama saya. Oke. Ini gini, ya nanti gini, ya apa namanya, kita akan begini. Nah, waktu yang scene itu saya panggil Reza sama Putri. Oke, dialog udah apa? Saya tanya, standar lah kan. Udah dong katanya. Oke, saya mau membebaskan kalian di scene ini karena dialognya panjang. Saya nggak mau cut, ya kan? Karena itu satu kali take, Pak? Satu kali take. Oke. Kita pakai 2 kamera, kita akan kejar, tapi saya kasih guide untuk blockingnya ya. Iya. Sini, nanti kamu balik sini, terakhir kamu gini. Oke, setelah itu silakan latihan. Nggak usah. Dan nggak latihan. Bapak nggak bilang nggak usah? Yang bilang nggak usah? Mereka. Oh, mereka bilang nggak usah? Latihan lo nggak usah. Mereka udah siap tuh. Dan mereka tuh anehnya ketika adegan gitu, mereka nggak saling reading, nggak saling sapa. Jadi masing-masing, jadi udah Putri di mana, Reza di mana. Oke. Ya, nah udah. Take itu, semua saya bilang ke kru, terutama di OP, sound, ini jangan sampai ada yang salah. Gua potong gaji lu, bercandanya gitu. Iya, bercanda. Tapi karena pengennya kan satu kali take dan serius gitu kan. Karena ini kasihan pemain, karena ini kan emosional banget gitu kan. Terus scene berat dan panjang banget, 10-12 menit lah. Iya. 12 menit. Udah. Oke, kamera sudah siap, semua action. Udah, kita ngikutin kamera semua. Luar biasa, semua yang terdiam, semua tuh kru, semua yang ini dimonitorin. Selesai, baru deh tepuk tangan, keren itu. Dan itu kata-kata itu berarti keluar dari Putri additional sendiri. Ya. Wow, hebat sih. Dan bisa menjadi salah satu jargon yang emang orang ikutin ya Pak, gitu loh. Karena emang dalam suatu series kalau ada satu line yang bisa menjadi meme lah kasarnya, kan sekarang kan semua sosial media Pak. Betul. Itu di TikTok kan gak berhenti itu semua orang ngikutin It's My Dream gitu kan, which is sangat-sangat strong ya, dan membuat orang lain ingin nonton gitu. Teman-teman aku yang bukan penonton, yang basically mereka tidak pernah nonton series gitu kan, semua bertanya gitu loh, ini apa ya layangan putus ya, ini gimana ya downloadnya WTV. Iya, karena emang terlalu heboh terutama di TikTok ya, terutama di TikTok sih parah banget. Jadi mereka tuh semua yang nanya yang tidak pernah ngedownload WTV aja tuh nelponin aku semua. Ini gimana ya? Ini mah harus bayar ya, bayar lah aku bilang gitu kan. Awalnya kan emang suka dikasih free dan harus bayar. Jadi mereka semua tuh yang basically orang-orang kelas dari segala kalangan, Pak. Semua nonton gitu loh. Dari A sampai ke bawah semuanya nonton. Dan aku sempet yang ketemu orang di jalan aja yang kamu yang bikin ya, karena ya puji Tuhan nama saya juga ada ya Pak. Jadi sempet disebut gitu kan. Ada teman dari Turki, dari Kapadokia. Iya. Orang Turki pun begitu lihat orang Indonesia tahu dia layangan putus, It's My Dream. Iya kan, gila kan? Gila loh Pak. Sampai. Parah sih, hebat sekali sih. Maksudnya itu salah satu prestasi kita semua ya Pak, yang luar biasa gitu kan. Maksudnya Mas walaupun Anjay, dibalik itu kan? Pak Benny perfectly ngedirect everyone. Kalau menurut Pak Benny secara keseluruhan case-nya gimana Pak? Kan saya mau dikoreksi juga nih. Keren. Ada ya? Saya bukan, itu kan semua kan seperti teman-temannya Putri, ada Dita, Lola, itu lucu, itu asik, betul. Botun sendiri, itu Botun semua, juga ya. Pokoknya ensemble dari cast-nya tuh luar biasa. Ya kita kan kerja sama ya Pak. Maksudnya ini kan semua teamwork di mana aku juga thank you karena selalu kita tektokan, dan Pak Benny is one of the best director yang aku selalu kerja sama dan nyaman gitu, karena punya persepsi yang jelas. Aku juga kalau mau casting jadi udah diskusi, kita kan selalu diskusi dulu, Pak maunya gimana, gini, jadi kita juga nyampe gitu kan. Bukan aku maunya begini, Pak Benny maunya gini, kita nggak nyambung, tapi dari awal kita udah satuin misi dulu gitu kan.
Tapi Pak Benny nggak kapok dong bikin series. Kita juga akan ada series berikutnya loh dengan Pak Benny. Waduh. Sesuatu yang big lagi ya Pak. Boleh lah Pak kita bocorin dikit. Mungkin saya mau, tapi dengan konsep yang berbeda ya. Iya, betul. Genrenya berbeda. Kita tuh akan jalan dengan dua project nih Pak dalam waktu dekat ya kan. Satunya series, satunya film. Iya. Yang dua-duanya juga kan wait nih kalau aku lihat nih gitu Oke. kan. Kita akan mulai dengan series ke depan nih Pak. Hmm. What do you think Pak dengan series yang kita akan kerjakan berikutnya nih? Saya Ini tantangan baru nggak, Pak? Tantangan baru karena konsepnya beda. Yes. Ya, kita akan melihat bukan drama kayak Layangan Putus. Ini Betul. lebih ada komedinya, dan saya dengan pemain-pemain baru ya. Iya, pemain-pemain betul, yang pemain baru. belum pernah saya kerjasama Direct, gitu kan. betul, Saya betul. selalu tertantang, selalu ingin merasa menggarap pemain baru itu suatu hal yang buat saya menyenangkan karena saya bisa menemukan lagi bibit-bibit baru ya. Betul, Maksudnya betul. mereka bisa Termasuk ini, tapi saya maksudnya- juga seneng Nah, Pak karena industri ini kan sekarang very big ya Pak ya. Betul. Kita lagi maju sekali industri kita ya. Kalau emang kita stuck sama pemainnya dia lagi Betul. kita kan mati di situ kan Ya. Pak. We need new faces tapi Ya. yang punya potensi. Betul. Tapi bagaimana mereka punya potensi kalau nggak digarap yang baik? Makanya Ya. penggarapannya juga harus bener. Jadi mereka kan belajar. Benar, Iya benar. kan? Dan Ya. saya melihat Pak Benny lumayan sutradara yang lumayan sabar dalam mendirect dan mendidik anak-anak itu gitu loh. Sabar mas, kalau di set sabar, tapi kalau udah di kamar mandi kesel. Nah, kalau film yang satu lagi kita akan buat juga nih Pak gitu kan. Maksudnya secara konsep kan sebetulnya ceritanya Ya, ya realita lah, Ya, ada. seperti itulah Seperti gitu kan. itulah. Apa yang membuat Pak Benny merasa menarik dengan konsep itu? satu hal lagi bahwa semua cerita kan kisah cinta itu kan hampir sama ya. Betul. Di Hollywood di mana, bagaimana cara kita mentreatment konsep yang baru seperti Layangan Putus lah. Betul. Cerita pelakor kan banyak banget ya maaf aja di TV-TV Luar, nasional iya, ya di luar juga di mana-mana lah. di mana-mana lah gitu kan. Betul. Cerita pelakor tuh tentang perselingkuhan tuh udah sangat, saya juga awal dengernya juga males banget gitu kan, tapi kembali bagaimana kita mendesain produksi itu jadi baik ya kan, kayak dari castingnya ya kan, siapa pemainnya, bagaimana cara menggarap satu adegan itu jadi dan membentuk karakter gitu kan, karakter dari pemain-pemain itu kan berbeda dari cerita-cerita yang udah ada gitu. Jadi tergantung juga bahwa semua cerita Story yang sama dengan kemasan baru bisa menjadi bisa, baru. ya. Setuju sih. Kalau style Pak Benny dalam mendirect itu seperti apa sih Pak? Apa punya style khusus nggak? Atau emang Tanya nggak? ke pemain, saya biasa aja, maksudnya lebih kepada saya ketika reading saya melihat apa yang mesti saya lakukan terhadap Si dia. A, si B, si Apa C. sih? Kita diskusi reading sama Reza, selalu pas reading itu kita bicara apa sih karakter Aris itu mau dibikin gimana, Putri juga gimana karakternya, Kinan tuh mau seperti apa, seperti itu lama diskusi. Kadang kita teleponan gitu kan. Kalau belum cukup di sini suka nanya juga tuh Putri, Pak gini saya diskusi panjang. Jadi justru di awal itu ketika udah di set mereka udah siap gitu. Dan berarti, test cam itu penting. Iya, test cam itu penting karena menentukan karakter kan. Jadi Karakter. menurut Bapak itu reading sangat penting ya Pak ya? Sangat penting, test cam juga sangat penting karena waktu test cam saya lihat ada beberapa yang kita evaluasi sama-sama ke pemain, ke Putri, ini sini. Nah, dari situ kan kita ada tahu kan Kekurangan di mana, apa yang kita harus perbaikin. Iya. Gitu. Tapi emang kita semua nggak nyangka sih Pak, maksudnya ya kalau karya Pak Benny dari film-film sebelumnya juga selalu something. Kalau saya selalu suka ya dengan semua film-film Pak Benny yang garap sebelumnya walaupun di MD ataupun yang bukan di MD gitu kan, semua walaupun subjek tadi Pak Benny bilang suatu karya itu kan kita explore, ya kan, walaupun subjeknya sama. Walaupun sampai kan saya suka gitu Pak, kayak kemarin film tuh kan suka, aduh ceritanya begini lagi. Saya baca aja sempet kayak gitu Pak. Aku sempet yang nggak ada yang lain, cerita begini lagi. Layangan Putus
wah ceritanya begini juga, semua juga ada beberapa dari teman-teman di sini. Kok begini ya ceritanya? Ya, tapi ya kita bagaimana satu kembali lagi kan gimana Iya. cara kita untuk Ini ya. Kalau untuk ke bikin. depan nih Pak Benny merasa project apa sih Pak yang Bapak pengen kerjakan? Yang Bapak merasa aku belum dapat dan pengen lakukan nih. Film-film yang itu sih sejarah, Sejarah. kolosal, ya kan epic tentang Iya. uh, drama-drama perjuangan, apa orang-orang pahlawan-pahlawan atau apalah pokoknya yang grand gitu kan. Itu yang belum saya dapat. Tapi selama ini Bapak memang banyak kalau drama Drama. udah makanan Pak Benny, komedi Iya. makanan Pak Benny juga ya. Horor belum? Iya, horor belum ya. Mau dong. Kayaknya bisa nih ya kita Bisa. mencoba Pak Benny dengan Iya, satu horor yang boleh, berbeda Pak. ya Pak ya. Iya, yang Boleh berbeda. dibicarakan tuh Pak. No, Iya. siapa yang mau lihat nih? Pak Benny bikin horor pasti something lagi nih, ya kan? Iya. Berarti itu sih Pak paling dalam urusan keluarga nih Pak. Kita ngomongin keluarga. Pak Benny seorang sosok ayah yang gimana sih Pak? Ya nanya ke anak saya dong. Iya ya, harusnya ya. Nanya ke anak Bapak ya, jangan ke Bapak ya. Tapi ya saya seperti di apa yang dilihat di ketika syuting, yang katanya sabar, terus bisa ngayomi, bisa ya. Alhamdulillah ya setiap syuting saya Reza tahu lah semua, selalu suasana tuh Dibikin nyaman. dibikin nyaman, nggak pernah ada gejolak, walaupun sedikit ada tapi nggak pernah saya ikut-ikutan marah, ikut-ikutan stres, ikut-ikutan tegang, nggak gitu. Karena saya punya prinsip bahwa ketika kita terlibat dalam situasi yang nggak baik di lokasi syuting, itu juga kreatif kita akan Hilang. Jadi Bapak emang lebih ke orang yang sabar ya Pak ya? mungkin. Mungkin. Tapi kan pernah marah juga dong Pak. Kalau misalnya nggak suka, pernah nggak sih di lokasi Bapak meledak gitu Pak? Nggak pernah. Enggak ya Pak? Nggak pernah. Semua Bapak lakukan Iya. dengan wise ya? Iya, nggak pernah. Makanya nih emang kesohon nih Pak Benny saudara terbaik katanya. Terbaik tapi tetap serius gitu kan. Jadi Serius, mereka ya. juga ada respect dan ada takutnya gitu kan. Ya semoga sukses ya Pak untuk proyek-proyek kita ke Amin, depan. amin, amin. Yang pasti, oh ya bocoran dikit Pak, saya nggak tahu sih ada apa nggak. Itu gimana sih Pak lanjutannya? Ada, Something. pasti. Ada something Dan tapi kita nggak tahu harus apa ada. ya. Ada. Kita nggak tahu apa tapi ada something. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Iya, Oke. Itu sangat ditunggu-tunggu juga. So kita dua project Pak Benny ke depan yang ini juga something different, something big yang aku juga excited banget kerjainnya nih Iya. karena lagi fokus banget nih kita dengan dua Iya. project itu. Semoga dua-duanya lancar. Amin. Thank you Pak untuk hari ini. Semoga Pak Benny sehat selalu Amin. dan kerjasama kita terus langgeng Yes. makin panjang. Oke Thank guys, you. thank you. Hari ini bersama Pak Benny Setiawan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Hello Story bersama the phenomenal director Pak Benny Setiawan. Thank you so much. Thank you Pak.